وعلى آله وصحبه وذريته بعد الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين العلوم الشيخ الغزالي وإلى روح الشيخ سيدي وإلى dan disebutkan di dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW
di pintu surga itu tertulis. Yang pertama adalah, wahai surga, anti haramun 'alal bakhil. Wahai surga, engkau diharapkan atas orang yang pemalas. Jadi orang yang pemalas itu kalau masuk surga, karena di muka pintu surga sudah tertulis bahwasanya engkau diharapkan atas orang yang bakhil, pemalas. Pemalas dengan hartanya, pemalas dengan tenaganya, pemalas dengan saran pendapatnya, pemalas tadi dengan awaknya. Nah, orang yang pemalas ini maka disebutkan diharapkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang pemalas mengundang bala, mengundang musibah, baik dunianya lebih lagi di akhiratnya. Dan ia hidup di dunia kada dalam ketujuh. Masyarakat kada senang, keluarganya kada dalam ketujuh, anak buahnya pun kada dalam ketujuh. Lihat ya, misalnya anak kita yang nang mana nang pembalik itu nang. Kalau rumahnya ketujuh membalik duit lawannya, napaknya lawannya. Kalau abahnya ketujuh membalik duit lawannya, napaknya lawan abahnya. Kalau keduanya pemurah, nah senang. Kalau keduanya pemalas, nah ibu suka kekaikan ini. Kenapa? Tiba umat ada membalik duit, nah sebenarnya abah ada membalik duit, kan bisa kayak itu. Jadi di mana di antara orang yang balik pemurah, maka itu disenangi. Manusia, makhluk, bahkan binatang pun suka, senang. Tapi kalau orang itu sudah pemalas, ba'idu minallah, orang itu jauh daripada Allah, ba'idu minan nas, jauh daripada manusia, karena dalam ketujuhnya. Kemudian ba'idu minal jannah, orang pemalas itu jauh daripada syurga, qaribu minan nar, parak lawan neraka. Jangankan manusia, kucing aja muat. Lewat talanmu punya kucing, tulangnya mata tulangnya, tulangnya mata tulangnya dibalik. Jadi kan ada itu. Ya, coba lihat kita makan mengumpulnya, buntutnya kiwis-kiwis dia bareng. Ya, kadang mengambil keadaannya. Kenapa? Karena tahu pasalnya pemalas. Tapi ingat dia satu hal. Dia ingin pahadangan mengambil piring. Pahadangan mengambil piring, ambil piring, hilang kucing. Sakanya apa? Kalau kucingnya hilang, hilangnya hilang juga. Karena apa tadi? Karena pemalas. Kan jadi ngalih orang pemalas. Jadi orang yang pemalas, apa tadi? Yaitu akan didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang beriman, orang kada beriman pun maka dibalaskan waktu hidup ia di dunia karena kepemurahannya. Kan diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan ataupun apa tadi kelebihan karena berkat pemurahnya ini. Karena ada dalam salah satu hikayat, Fir'aun itu luar biasa zalimnya, tapi dia kenapa lambat dalam matinya? Binasihat aja orangnya, kan ada suara garing. Ujian Nabi Musa kayak apa kayak ini? Nah, lalu di dalam salah satu hikayat disebutkan Nabi Musa mengatakan kepada Allah, nah ujian Allah mereka mana tahu lah kenapa maka bahwasanya Fir'aun itu dilambatkan mati. Orangnya bilang panjang umur, bilang sehat aja. Kenapa? Ikan bahaya Musa malah menyerupai, artinya pura-pura jadi orang susah, jadi orang melarat. Karena malam-malam datangi ke pintu istana, datangi ke sana. Pura-pura Nabi Musa ada di sana. Ya, setelah mendatangi ke sana, lalu mengetuk pintu napa tadi istana. Kemudian apa? Nih, pura-pura jadi orang susah, pura-pura jadi orang melarat itu tadi. Maka ketika dibuka, anak buahnya
Napate langsung merespon pengawal tadi masuk ke dalam, kemudian napa memberikan bantuan dengan segala apa yang dihajarkan. Dan kenapa Fir'aun itu maka tertolak? Karena ia memang artinya diam-diam di antaranya bila waktu malam orang-orang yang susah ia balik, asal datang aja orangnya ia tolongi. Nah karena itu dibalaskan Allah Ta'ala waktu ia hidup di dunianya, walaupun sebenarnya nyata-nyata ia zalim. Nah kalau orang zalim banyak diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan karena pemurahnya, nah apalagi kalau orang itu pada zalim, apalagi kalau orang itu baiknya bagus saja. Itu keistimewaan orang Kalinan pemurah. Kemudian disebutkan tertulis di pintu surga, anti haramun ala manikin zakat. Engkau wahai surga haram atas orang yang enggan mengeluarkan zakat. Nah, banget benar. Ini bila orang pemalas tadi zakatnya jadi pahalanya juga. Ini sampai zakat di pahalanya. Karena mau sama sekali dia mengeluarkan zakat. Bahkan dia cari cara jalan kayak apa caranya sekira-kira kada membayar zakat. Kayak itu. Ini orang apa tadi? Karena banget pengalaman. Nah, lalu sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat. Adapun yang ketiga, anti haramun ala dayus. Wahai surga, engkau diharamkan atas dayus. Ujar para sahabat, ya Rasulullah, wa ma makna dayus? Artinya dayus itu apa? Ujar Rasulullah, man sakata bisuki ahli, adalah orang yang tidak peduli dengan keburukan, dengan kejahilan, dengan apa tadi kemungkaran yang ada pada anak bininya. Kadang ini aja anak yang selamat, ia aja anak menuntut bini anaknya kada dibawainnya. Ia aja anak selamat sembahyang 5 waktu, bini anaknya kada disuruhnya. Kalau misalnya disuruh, nah ikam menuntut ilmu, aku kada tahu mengajari, ayo ikam apa tadi sampainya belajar, aku kada tahu mengajar. Lawan siapa? Anak bininya. Jadi apapun satu kemungkaran yang terjadi lawan anak bininya, ia kada mengatur, ia kada naya, maka ini termasuk daripada orang yang dayus disebutkan itu tadi. Orang yang dayus. Nah, jadi diharapkan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam salah satu riwayat ada orang ahli ibadah, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya, zikirnya, luar biasa ahli ibadah orang ini. Sakanya anak masuk surga kada jadi. Kenapa kada jadi? Ditahan dulu. Artinya ada malaikat yang datang menahan, artinya orang ini dulu. Malaikat Ridwan jangan masuk aku dulu. Kenapa? Ini ada urusan lagi. Urusan sama siapa? Maka ia tadi ahli ibadah kada. Ini urusan lawan anak bininya juga. Kenapa? Karena ketika ia akan dimasukkan ke dalam surga, anak bininya mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha adil ya Allah. Engkau maha pengasih, maha penyayang, dan Engkau maha adil. Jangan kami aja yang diadab, jangan kami aja yang disiksa. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia, laki kami ini, laki ulun ini, kada tahu menang. Ia aja yang selamat, ulun kada dilajarinya. Ia aja yang hendak masuk surga, ulun dilihatkannya aja dalam keadaan kemungkaran. Pakaian ulun kada ditaburnya, ulun kada sembahyang dilihatkannya, ulun dalam keadaan kada tahu, kada menuntut ilmu dibiarkannya aja. Ia aja yang hendak selamat, sedangkan ulun kada dibadani. Anak kayak itu dia aduh ya Allah, ulun sebagai anak kada terima itu kalau ulun aja dimasukkan ke neraka. Kenapa? Ulun meninggalkan sembahyang, ulun kada tahu masalah puasa, apalagi berkenaan dengan sembahyang zakat, lain sebagainya itu. Kenapa? Karena abah kada mendidik orang tua. Jadi ulun minta keadilan Engkau ya Allah, supaya apa? Supaya abah ulun itu jangan dimasukkan dulu ke dalam surga. Nah akhirnya
jujur apa yang terjadi tadi. Karena kalau berdusta, karena memang karena kalau berdusta lagi, karena kalau berindah bahasa kita, maka akhirnya ia pun diseret oleh malaikat Jabariyah dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena ketidakpeduliannya melawan anak bininya. Dan jadi kalau bibinya yang bagi si laki lalu pinasari bila kita pada sembahyang ataupun apa tadi terlambat sembahyang, nah berarti sayangannya laki keluar seorang. Apabila dia lihat akan aja kita hendak menutup auratkah, hendak kada menutup auratkah, hendak sembahyangkah, hendak menuntut ilmukah, ataupun kada laki tadi barananya, berarti laki itu kada sayang lagi, kada jujur lagi sayangnya. Walaupun duit dibaliknya dia harus unjuk terserah kamera lagi ya. Walaupun kayak itu juga, nah itu bukan tanda sayang, malah menjerumuskan ngarannya. Nah kembali, maka yang tiga orang tadi, orang yang pamalas, orang yang kada akan membayar zakat, dan orang yang membiarkan kuburkan terhadap anak istrinya adalah orang yang diharapkan daripada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam syariat, nah kalau tadi disebutkan bertambah dan napa tadi at-tathhir, bersih, suci. Nah, adapun di dalam syariat napa itu zakat? Ismun lima yukhraju min malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Itulah satu nama bagi apa yang dikeluarkan an malin daripada harta. Itulah yang disebut dengan zakat harta. Nah, ada kena pembagiannya berkenaan dengan zakat harta. Ada zakat emas, perak, ada zakat nafkah seumpamanya pertanian, ada zakat lagi perdagangan, ada zakat nafkah tambang emas, ada zakat, kemudian ada zakat ternak seumpamanya nafkah tadi onta, sapi, kambing, itu terbatas itu aja. Adapun ayam itik kada ada zakatnya. Kalau misalnya bagadok ayam bagadok itik biar berapa ribu. Nah itu dimana kita andaknya bisa andaknya berkenaan dengan apa tadi zakat dagang. Kalau kita seumpamanya apa jual beli ayam, jadi dari ayamnya yang didakatakan, tetapi apa yang dihitung adalah zakat dagang. Jadi ada beberapa zakat harta atau badanin atau zakat badan, sebagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah ala wajhin maksusin, atas cara ataupun atas jalan yang ditentukan oleh syariat. Dan jadi kalau kita sembarang mengeluarkan zakat yang diantaranya napa tadi harus ada haul dan nisabnya. Kalau haulnya aja sampai, nisabnya kada sampai, wajib kada wajib. Atau seumpamanya nisabnya sampai, tapi haulnya belum sampai. Apalagi haulnya belum sampai, kemudian nisabnya belum sampai, makanya kada wajib zakat. Ini ada datang-datang dulu anak mengeluarkan zakat apa? Hanya menjual kendaraan. Berapa kendaraannya? Ada sampai apa? Artinya berapa tadi? 20 juta. Iya, nisabnya ada sampai. Kok bila dijual? Hanya tadi makitnya, nisabnya itu ada sampai. Haulnya kan kayak itu juga. Masa nggak boleh ada mereka wajib di zakatnya itu ya? Emang apabila sampai haul dan nisab, apabila ada sampai kayak apa? Ya sudah kita wajib zakat. Tapi tanian sudah. Artinya hendak napa tadi? Hendak dikeluarkan, maka itu disebut dengan apa? Sedekah sunnah. Sedekah sunnah masalahnya hendak napa tadi? 1/40 hendak separuh kada apa-apa, atau beradaan hendak dibayarkan kada apa-apa juga. Karena itu napa? Yaitu sedekah sunnah. Sebagaimana
berinfaknya Sayyidina Abu Bakar, ya Pak, barakan sidin bariakan, serahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, infakkan, hadiahkan kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, apalagi yang tertinggal dengan engkau wahai Abu Bakar, kada ada lagi, yang ada hanyalah Allah dan Rasulullah. Nah ini orang yang apa disebutkan adalah orang-orang yang beramal, beribadah atau supaya dia berinfak dengan 100% penuh. Ada juga kalangan menengah. Kalangan menengah itu adalah orang yang berinfak, bersedekah, kemudian ada sebagian daripada hartanya yang masih dia tinggalkan untuk dia, untuk keluarganya, ataupun untuk segala hajat-hajatnya. Jadi memang dia berinfak, bersedekah juga. Ada sebagian yang dia tinggalkan. Nah ini yang kebanyakannya bisa digawi ataupun dilaksanakan daripada orang-orang yang apa contohnya, orang-orang yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ada kita yang di bawah, artinya orang ini ada hartanya tapi sedikit memberi. Nah ini disebutkan sebagai orang pemalas. Karena apa? Karena lebih banyak harta yang ia miliki, yang ia simpan daripada apa yang ia berikan. Karena disebutkan orang yang pemurah itu adalah separuh daripada apa yang ia miliki. Oleh karena itu banyak pemurah, orang pemurah itu adalah orang pas-pasan, orang-orang miskin. Nah itu kawan pemurah. Kayak Tuhan kita yang berapa duit orang kita ada ya berapa 100.000. Nah menyumbangnya 50.000 termasuk orang pemurah. Karena separuh duit. Tapi kalau ada yang duit ada berapa 10 juta. Nah memberinya supaya maulah memberi 5 juta dia kita disimpan. Oh malah sabar banget. Apalagi nang berisi sampai nanti ratusan juta, apalagi nang berisi sampai miliaran. Oh mah rasa berat banget memberikan separuh bisa siup. Nah iya kada tahan mental anak pemurah. Nah, jadi kebanyakan memang pemurah itu justru orang susah. Jadi bukan karena banyaknya, tapi Pak diukur berapa yang ada ia miliki. Apabila 50% dari yang ia miliki, dari ia infakkan, ia sedekahkan. Nah, orang itu termasuk orang yang sakhi tadi, adalah orang yang pemurah. Nah, maka bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan daripada rezekinya sehingga sampai mencukupi syaratnya, haul dan nisabnya, hukumnya wajib. Seandainya kada wajib, kira-kira banyak banget kada menunaikan. Lalu dipaksa dengan apa tadi? Dengan diwajibkan di dalam hukum Islam kita tadi bagi orang yang mencukupi daripada syaratnya untuk membayar zakat. Lalu disebut dengan sedekah wajib. Nah, sedekah wajib diantaranya apa tadi? Adalah membayar zakat apabila sampai haul dan nisabnya. Di antara yang wajib apa? Yaitu memberikan nafkah. Lawan siapa? Lawan anak bini. Wajib. Oleh karena itu apabila orang bagawi mencari pekerjaan yang halal, tujuannya, niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, anak bininya, maka disebutkan kal jihad fi sabilillah, laksanakan Quran itu jihad, perang fi sabilillah. Ada gampangan, artinya laki melaksanakan tugas macam-macam. Ada sebagai pegawai negeri, ada sebagai pegawai swasta, ada pegawai di perusahaan, ya, ada seumpamanya tani, ada seumpamanya sebagai napatri di bagian peternakan, macam-macam. Dengan pekerjaan yang halal
jihad fi sabilillah, dengan catatan apabila ia melaksanakan pekerjaan tersebut ia tidak melalaikan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan baginya. Aku penting begawi pekerjaan yang halal, jihad fi sabilillah, sampai waktu sembahyang orangnya badanai. Nah, kita mau kada dapat jihad fi sabilillah. Orang bila hendak dapat pahala jihad fi sabilillahnya, tiap langkah pada saat dia bekerja, pada saat sempurna dia pulang ke pasar, sampai waktu adzan, nah, maka ia bersedia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak ada kewajiban yang ia lalaikan, dan di situ tidak ada hal yang haram ia gawe. Kalau penting, aku nampak bekerja, begawi. Nah, seakannya pas waktu begawi, nyata-nyata surang jalan yang halal, ada kesempatan. Nah, lalu menghilang. Berarti ada apa? Ada satu kemungkaran yang kita gawi kerjakan di situ. Nah, hati-hati, bukan jihad fisabilillah lagi namanya. Jadi kalau orang betul-betul jihad fisabilillah, bujur tadi gawiannya, berkenaan soalnya mencarikan nafkah untuk anak keluarganya. Nah, seandainya ia tadi meninggal dunia, mati dalam keadaan mati syahid karena bujur tadi. Tapi kalau semuanya bagawi, maka aja kayak apa? Pasrah maka mati, nah itu karena mati syahid, mati sakit. Karena akal. Jadi yang susah itu adalah apa? Pada saat kita dipuji untuk nampak tadi semuanya, untuk berbuat curang, dan kita yakin orang ada dalam tak. Pak ini kesempatan ini, Pak ini kesempatan ini. Nah, itu yang berat banget. Maka beruntung orang yang selalu terjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun Islam yang ke berapa tadi? Yang keempat, rukun Islam yang keempat yaitu puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Nah, apa itu disebut puasa? Ujar para ulama, lugatan al-imsaku, yaitu menahan daripada lapar, menahan daripada haus, menahan daripada segala yang membatalkan, bahkan menahan daripada emosi. Nah, itu termasuk puasa dalam segi logatnya, bahasanya. Adapun dalam syariat apa itu namanya puasa? Al-imsaku an jami'in mufattirat, yaitu menahan daripada segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, daripada timbul fajar, artinya daripada waktu imsak, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, sampai waktu berbuka. Ia menahan diri daripada hal yang membatalkan ibadah puasa. Itu puasa syariat, puasa dari segi syariat. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu, ada wajib maksusin, dan dengan cara yang tertentu. Kalau semuanya berniat bukan dengan cara yang disyariatkan, kayak ini semuanya bulan Muharram, lalu kita berniat puasa Ramadan, kada nyambung. Kenapa? Walaupun kita niat puasa, tapi bulannya adalah bulan Muharram, bukan bulan Ramadan. Lalu kita niatkan saya puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan. Ayo kenapa itu? Aku dulu sakit-kira pas sampai bulan puasanya, bila lihat badan aku nyaman berpuasa. Nah, kenapa itu? Kalau misalnya anak berbulu karena jadi ada ketentuan. Nah, jadi memang ada syariatnya cara kita puasa. Jadi puasa dari segi syariat menjaga daripada yang membatalkan ibadah puasa. Kalau orang ahli tarekat, yaitu menjaga daripada hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi bukan hanya puasanya yang dijaga daripada batal, tapi pahalanya pun jangan sampai batal.
Kalau orang ahlul hakikat menjaga lagi puasanya daripada hal yang membatalkan rahasia puasa. Dan jadi puasa itu ada rahasianya. Nah, ngarannya rahasia berarti kalau dibuka-buka. 6 tahun hanya kita dan Allah yang memberikan rahasia itu. Mungkin kita buka karena ada rahasia lagi. Nah, jadi masing-masing seorang hamba itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tadi diberikan keistimewaan oleh Allah. Nah, ini puasanya daripada orang ahlul hakikat. Ada orang ahlul ma'rifat, nah hebat lagi puasanya. Karena apa? Karena mereka tidak memandang bahwasanya diri mereka lah yang berpuasa. Kadang memandang diri lagi yang berpuasa. Tapi aku dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini kadang memandang ibadat, kadang menisbahkan ibadat itu terhadap diri kadang. Karena bagi mereka apabila menisbahkan ibadat itu terhadap diri, maka itu termasuk syirik. Itu dalam pandangan mereka. Nah, ini mereka yang nakatrik memang sudah mencukupi syaratnya. Kalau kita hendak kayak itu juga, tapi syariatnya belum, apalagi puasa sebagaimana ahlul tarekat, apalagi puasa sebagaimana sopannya ahlul hakikat, dan langsung kepada puasanya orang-orang ahlul makrifah. Nah, karampoknya bahan karena tidak diberikan daripada ibadah sebagaimana ahlul makrifah kecuali daripada ahlul hakikat. Ahlul hakikat tidak diberikan kecuali daripada ahlul tarekat. Kemudian ahlul tarekat tidak diberikan dengan ibadah ahlul tarekat kecuali dengan menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada itu hendaknya masing-masing. Tapi paling ada kita ini kayak apa? Menjalani syariat Rasulullah barang itu barang artinya. Nah, alih badan atas namakan seumpamanya puasa batin ataupun puasa hakikat, atas namakan puasa makrifat, kurangnya wal baru. Coba jadi yang cucu kenapa kayak pian kada puasa? Aku puasa aja. Itu pian maka baru kok belum sampai lagi ilmunya. Nah, iya ya. Kan kada kalah dulu kayak itu. Nah, iya. Tapi jujurkah ada memang orang-orang sebagian nama tadi, yaitu dengan bukan hanya puasa syariat lagi, tapi naik kepada martabat puasa orang ahlul hakikat mereka. Memang ada, memang makamnya orang sudah sampai di situ, baik itu ilmunya, baik itu amalnya, baik itu berkenaan dengan ibadahnya. Nah, itu baik berkenaan dengan seumpamanya puasa. Sembahyang semalam kan kayak itu juga. Ada martabatnya orang-orang yang ahlu syariah, ada martabatnya ahlu syariah, apa tadi? Tarekat, hakikat, bahkan ahlu makrifah. Kalau orang ahlu makrifah itu pandang bagi mereka orang yang sembahyang merasa ia sembahyang itu syirik. Syirik sudah. Makanya ada di dalam sedikit kitab yang ada di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Maka celakalah neraka wailah lil musallin bagi orang-orang yang musallin sembahyang. Sembahyangnya itu kayak apa? Kayak apa? Yang disebutkan sebagai orang yang celaka. Alladzina hum an shalatihim sahun. Mereka yang lalai, mereka yang lupa. Kada ingat. Kada ingatnya tuh bukan hanya kada ingat karena hati seumpamanya lalai, bahkan ada orang kada ingat kenapa? Bahwasanya aku melaksanakan ini, menggawi ini karena anugerah Allah Ta'ala. Karena aku hakikatnya disembahyangkan dan aku memsembahyang. Nah itu, lalu kalian ingat, bagi mereka orang tahu hakikat marifat tadi, Pak, ini kenapa? Sebagai orang-orang yang sembahyang yang lalai. Memang kalau di dalam tafsirnya itu disebutkan adalah yu'akhiruna an waqtihim. Yang disebut lalai itu adalah mereka yang melambatkan sholatnya sampai keluar daripada waktu. Nah, tadi disebut wail. Tapi sebagian ulama mengatakan, kenapa? Bukan hanya kain, tetapi kurang sembahyang juga.
tapi ia memandang menisbahkan bahwasanya yang sembahyang itu, yang sholat itu, beribadah itu adalah aku. Nah, karena ada keakuan di situ, lalu ujar para ulama, ini masih ada definisinya di sembahyang. Alladzina hum yuradun, yang mengakibatkan mereka itu riya. Karena ada keakuannya, lalu hendak minta lihat. Karena ada keakuannya, lalu ada nabatul ujub. Karena ada keakuannya, lalu ada takaburnya. Siapa yang pindah rajin sembahyang? Siapa yang rajin menahajud? Siapa yang banyak rakaatnya? Siapa? Aku beratkan aku. Nah, ujian sidin, ujian ulama tadi, yang bujur-bujur atau hakikatnya, kenapa para yang sembahyang kamu tadi? Nilainya itu nah. Karena kamu ada di sisi syirik kafir lagi. Syirik kafir itu apa? Syirik yang samar, yang tidak akan kenapa tadi dirasa kecuali orang yang mendalami tadi berkenaan dengan ilmu tersebut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraqun wa yamna'una al-ma'un. Yang ketiga apa? Orangnya tadi wa yamna'una al-ma'un. Apa ya wa yamna'una al-ma'un? Adalah orang yang enggan, yaitu bahasa tidak orang yang pamalar. Jadi orang ada yang melaksanakan sholat, kemudian ada yang berakhlak orang yang sholat. Orang sholat itu pada pemahaman. Lihat doanya aja di dalam tasyahud, iya kan? Kenapa di dalam tasyahud ketika ia membaca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, bukan assalamu alayka. Assalamu alayna, keselamatan. Alayna, atas kami seluruh orang beriman. Nah, assalamu alayna. Jadi akhlaknya assalamu alayna ini, maka ia selalu baik lawan orang nan beriman, bahkan lawan orang kada beriman sekalipun. Hatinya selalu bagus terus dan kada mau ia berbuat, jangankan berbuat, hatinya aja kada baik lawan orang beriman, kada mau. Kada mau. Hatinya kada baik lawan orang beriman, selalu salim, selalu taslim di hatinya itu. Nah, ini caranya orang berakhlak dengan akhlak sholat. Nah, kembali tadi berkenaan dengan ibadah puasa. Nah, jadi ibadah puasa tadi dengan niat yaitu menjaga daripada segala hal yang membatalkan, dari imsak sampai tenggelam matahari dengan niat yang tertentu dan dengan cara yang tertentu, yakni dengan syariatnya Rasulullah SAW. Maka inilah yang disebut dengan puasa. Makanya ada bab anunya, urutannya, nah ya kan? Cuma bahasa kita apa? Inilah yang disebut dengan puasanya daripada orang ahlu syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat-hajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala fitnah musibah, dijauhkan daripada segala bala bencana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki yang halal, bermanfaat, berberkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waliyatul sholihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani ya wa'afani ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la yaghib tawassana bika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم